Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita. Karena Tuhan kita setia, dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Mari kita selalu bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik dan setia. Saja kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Engkau baik, dahulu, sekarang, dan selamanya. Sepanjang kehidupan kami punya Tuhan yang setia. Setia untuk memimpin kami, setia untuk menyertai kami, setia untuk menolong kami Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah yang baik dan setia. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersuka cita dan bersyukur. Menaikkan seluruh pujian untuk Engkau. Dan kami percaya kuasa-Mu melimpah di tempat ini. Melimpah di hati kami. Melimpah dalam keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sangat baik, Dia Allah yang teramat baik. Mari bersuka cita atas kebaikannya. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
kita kepada Tuhan, bahwa hidup kita mendekat kepadanya. Haleluya. Di hadapan kemegahan kami datang kepadamu Tuhan. Yes, membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik, di dalam hidup engkau baik, engkau baik, Yesus baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik. Sungguh alangkah baiknya Tuhan kita, amin. Dia yang menyertai kita, Dia yang menolong kita. Karena itu lihatlah, rasakan dan kecaplah kebaikan Tuhan. Katakan sama-sama, engkau baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik, lebih lagi engkau baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik. Come on, come on. Engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik. Dialah yang baik, Dia Tuhan yang sangat baik. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus, nama yang membebaskan, nama yang memberi kemenangan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Hanya Tuhan menara yang, kota benteng perlindunganku, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang ke, gunung batu keselamatan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Kau yang berkuasa Tuhan, di dalam segala ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi, termasyhur perkasa
Ada satu nama yang berkuasa, nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kemenangan, yaitu nama Yesus. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal. Ada sekali lagi, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari berikan sorak-sorai bagi nama yang berkuasa, nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, setia untuk menggenapi janji-Mu Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Amin. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
genggaman-Mu, dalam genggaman-Mu. Dengan segenap hati katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang aku punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar seperti Engkau, yang setia menggenapi janji-Mu Tuhan. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami percaya, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia, Engkau setia menggenapi janji-Mu untuk kami Tuhan. Kami percaya punya Allah yang sangat baik, punya Allah yang teramat baik. Haleluya. Besar yang menyertai kami, yang menyertai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur dapat mengenal Engkau Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Engkaulah kota benteng kami, tempat perlindungan kami. Engkaulah penolong kami Tuhan. Sikaralayara matakalayara mate, sikaralayara matakalayara ma. Haleluya, haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, terima sekarang kemenangan dari-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat baik. Dengan lembut mari naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Sikaralayara lama takara lama se. Sikaralayara lama takara layara lama.
ajaib, nama-Mu yang perkasa. Setiap kami Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami percaya. Haleluya, haleluya. Kami bukan percaya kata orang, tapi kami percaya kata firman Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Sikaralaya ramata karalaya ramase, sikaralaya ramata karalaya ramata karala. Haleluya. Engkau Allah yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus kami, nama Yesus yang kami sembah. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Sikaraya ramata karalamase. Haleluya, haleluya. Kami percayakan Engkau, kami percayakan nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Engkau yang setia menyertai kami sampai selama-lamanya. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendirian Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau menguatkan yang lemah, dan kami percaya Engkau juga menyembuhkan yang sakit hari ini Tuhan. Engkau memulihkan hati kami, Engkau menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku punya. Kepada hamba-Nya saya persilahkan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima sekarang Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kasih setia-Mu. Kami punya Allah yang ajaib dan luar biasa. Kuasa-Nya selalu baru atas setiap kehidupan kami. Kami percaya perkara-perkara yang gagah perkasa selalu ada, melingkupi kami, ada di sekeliling kami Tuhan. Karena firman-Mu ada di dalam hidup kami. Kami rindu pada saat ini firman-Mu bekerja secara tuntas, memberkati setiap kami,
melawat kami dan memulihkan setiap kami Tuhan. Kami bertambah-tambah iman kami, sehingga kami di dalam pilihan oleh Allah, kami menjadi orang-orang yang besar dan luar biasa. Kami kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami terima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, silakan duduk, salam. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh menikmati puji-pujian yang hebat, yang luar biasa. Karena kita punya Yesus, Tuhan yang ajaib dan hebat, maka puji-pujiannya memberikan sesuatu yang hebat dalam kehidupan kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yosua 6. Yosua 6 ayat yang pertama. Yosua 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan tujuh orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang hidup dalam pas-pasan. Beruntung kalau pas butuh ada, saudara ya. Pas butuh rumah, ada rumah. Pas butuh mobil, ada mobil. Pas mau menikah, ada calon, saudara yang terkasih. Itu bagus, tetapi kadang-kadang banyak orang Kristen yang hidupnya pas-pasan. Mau mengembangkan sesuatu saja sangat susah. Untung mas, iso mangan dina iki. Sesuk apa sing mbak karep, apa sing dikarepno, apa sing dipangan ora ana, yo mangan sembarang dengah to. Karena Tuhan memberkati kita. Kadangkala orang Kristen hidup dalam kondisi yang seperti ini. Tetapi kalau nok gereja saudara ya, golek pakaian sing bagus. Saudara ya, golek pakaian yang bagus, kalau ditanya bagaimana kabarnya hari ini? Amin, saudara. Luar biasa, saudara ya. Biasa di luar. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak ada di tempat ini. Jemaat Kalimulyo nggo urung teko, saudara ya. Saudara ya, kita bersyukur kalau kita bisa berkumpul di tempat ini dan menikmati betapa Tuhan itu luar biasa atas kehidupan kita. Kenapa banyak orang Kristen mengalami kekurangan? Mereka tidak memahami rencana Tuhan.
Banyak sekali orang-orang Kristen yang hanya datang ke gereja, selesai ibadah, plong rasane. Jadi ya, setelah itu tidak ada apa-apa. Karena dalam benak kita, benak mereka, bahwa ibadah angger wis memuji Tuhan, berdoa, wis metu kok gereja itu wis ditebus sembarang dengai. Jadi ya, di dalam Tuhan. Bukan seperti itu pekerjaan yang lain. Tetapi Tuhan mau dalam setiap kehidupan orang percaya, mereka harus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagaimana Tuhan menghendaki orang-orang pilihannya itu hidup di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa mengetahui rencana besar Tuhan dalam kehidupan orang percaya jika kondisi seperti ini? Pagi ini saya memberikan judul yaitu rahasia memperoleh berkat besar. Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen sudah menikmati berkat-berkat, tetapi sing penting iso koyok tonggo-tonggone. Tapi pada saat ini Tuhan memilih dalam kehidupan kita itu lebih daripada yang lain. Karena pilihan yang datangnya dari Tuhan itu membawa dampak besar dalam setiap kehidupan kita. Coba kita akan renungkan firman Tuhan di dalam Yosua 6 ayat yang pertama sampai yang kedua. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah. Kita harus garis bawahi tentang ketahuilah. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yang pertama, bagaimana kita memperoleh rahasia berkat besar dalam kehidupan kita adalah kita harus mengetahui firman Tuhan dengan benar. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui firman Tuhan dengan benar kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti dan mengetahui firman Tuhan kalau kita hanya nyanyi-nyanyi saja? Seneng jingkrak-jingkrak tapi ora tahu maca Alkitab. Padahal firman Tuhan itu firman yang hidup. Kapan kita melihat firman yang hidup? Pada waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mengapa mengerti firman Tuhan? Menangkap dengan tepat. Pada waktu Tuhan berkata kepada Yosua, ketahuilah. Apakah Yosua belum mengetahui? Sudah mengetahui. Di Yosua pertama itu, dia berkata, hambaku Musa sudah meninggal, sudah pulang. Sekarang engkau sendirian, engkau yang akan bergerak, maju, merebut kota ini. Tetapi teguhkanlah hatimu, jangan ciut, jangan kecut hatimu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa Tuhan sering mengutarakan kepada Yosua? Pada waktu itu, Yosua seorang abdi Musa. Apa-apa Musa, Tuhan bicara kepada Musa, apa yang harus dilakukan untuk bangsa Israel. Musa yang mendengarnya dan Yosua menangkap setiap perkataan Musa. Saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa mengenal dan mengerti firman Tuhan?
Kalau kita jarang membaca firman Tuhan, apalagi merenungkannya setiap saat. Seorang pemimpin, seorang pelayan, seorang yang melayani Tuhan, kita harus senantiasa merenungkan firman Allah. Semua jemaat bagaimana bisa menangkap karya besar Allah dalam kehidupan kita jika kita tidak membaca Alkitab. Usahakan ya untuk membaca Alkitab. Amin. Amin. Jangan sampai wis nyanyi pokoknya terus nyanyi wis bar. Tapi saudara yang terkasih, perkembangan pengenalan akan Allah itu jika kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Ono opo to wong Israel iki? Pengaruhnya begitu besar. Roh ketakutan ada di pihak Yeriko. Hanya karena apa? Hanya karena orang Israel berbondong-bondong datang ke sana. Padahal kalau melihat perawakan orang Yeriko, seperti raksasa yang gagah perkasa. Tetapi kenapa orang Yeriko begitu takut, begitu khawatir, bahkan menutup kotanya, menutup pintu gerbangnya. Tidak ada satupun yang berani keluar dari sana. Karena orang Yeriko ketakutan kepada orang Israel. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang dikerjakan orang Israel? Hanya teko saudara ya. Hanya datang berbondong-bondong ke Yeriko. Enggak tahu apakah dia mau ngelencer atau jalan-jalan delok kota. Yeriko ini kota bagus. Kota tua yang begitu luar biasa terkenal. Mungkin orang Israel kepengen delok kota Yeriko. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa orang Yeriko telah menutup pintu gerbangnya? Coba kita melihat di dalam Yosua 5. Yosua 5 ayat yang ke-13. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang bala tentara Tuhan, sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambamu ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Jika saya cermati kenapa orang Yeriko menutup pintu gerbangnya, tidak ada orang yang keluar. Ada roh ketakutan di sana. Tetapi ternyata sebelum Yosua datang ke Yeriko, ada panglima bala tentara Tuhan di sana sudah berperang. Amin saudara. Amin saudara. Tuhan sudah berperang untuk Israel. Firman Tuhan di dalam Ulangan itu berkata, "Aku berperang untuk engkau." Saudara yang terkasih, jika pada saat ini pilihan tepat pada engkau sebagai pilihan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bahwa Tuhan sudah memberikan karyanya yang besar, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memilih kita untuk mencapai kemenangan. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Roma berkata,
kamu orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tanpa berperang pun Allah akan mengerjakannya. Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan memberkati kita. Di sana ada panglima bala tentara Tuhan yang sudah menyandang pedang, yang sudah bergerak terlebih dahulu untuk mengerjakan kapasitas yang Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita. Oleh sebab itu, jangan kecut, jangan ciut hati. Orang Kristen tidak boleh khawatir yang berlebihan. Orang Kristen harus punya harapan-harapan yang besar. Orang Kristen harus memiliki pikiran yang lebih daripada yang lain. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Saudara yang terkasih, saya coba renungkan melayangkan pandangnya. Pertama, Yosua ditinggal Musa. Ada misi khusus yang Tuhan berikan kepada Yosua. Padahal Musa pada waktu pelayanannya membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kuasanya begitu luar biasa. Apa yang dikerjakan Musa mengandung mujizat. Tetapi setelah itu Yosua ditinggal Musa. Saya berpikir mungkin ingin melihat kondisi. Pada waktu Tuhan pilih 12 pengintai. Dan Yosua berkata, kita akan taklukkan. Kenapa Yosua bisa berani berkata demikian? Karena Yosua di samping Musa. Musa seorang mentor yang hebat. Musa seorang bapak yang luar biasa. Musa seorang yang berpengaruh. Ngemong terhadap Yosua begitu luar biasa. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Bukan pedangnya dimasukkan atau diselempangkan di situ, tetapi terhunus dan dipegangnya. Pada waktu itu Musa hanya berkata, kawankah engkau atau lawan? Jika Yosua seorang yang pemberani yang hebat, saya yakin Yosua pun akan mengangkat pedangnya dan berkata, hai kamu, lawan atau kawan. Tapi pada waktu itu saya melihat, kawankah, saudara ya, kawankah engkau atau lawan? Di tengah-tengah kesendirian kita, di tengah-tengah masa pancaroba yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, jangan takut. Jangan takut, Allah menyertai kita. Allah senantiasa menolong kita. Bahkan di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, Allah sebagai panglima bala tentara yang hebat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berkata, bahkan itu berkata, bukan tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Saya berpikir ini Yesus Kristus yang belum menjadi manusia. Tapi ternyata pribadinya sudah begitu luar biasa dalam setiap umat pilihannya. Jika kita melihat di dalam Ibrani 11 tentang Musa. Musa kenapa keluar dari bangsa Mesir? Tuhan berkata di dalam Ibrani 11, karena Kristus dia berani meninggalkan Mesir, bahkan menjadi orang Israel yang menderita dalam segala hal. Tapi saudara yang terkasih, Kristus pada waktu zaman Musa belum ada Kristus secara manusia.
tetapi kuasanya sudah bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kehidupannya. Saudara yang terkasih, kita percaya bahwa kehidupan kita ada Tuhan yang senantiasa mengelilingi kita, menolong kita dalam segala sesuatu. Yosua menangkap firman Tuhan dengan tepat, sehingga mengetahui sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita mau hidup di dalam kasih karunia, bagaimana caranya kita hidup di dalam menerima berkat Tuhan yang besar. Saudara, kita harus tangkap firman. Berfirmanlah Tuhan, ketahuilah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Itu membuktikan bahwa Tuhan ada. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Kalau pujian mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ulangan 1 ayat 30. Ulangan 1 ayat 30, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di sini dikatakan belum berperang, tetapi Tuhan sudah serahkan. Pada waktu orang Israel menghadapi peperangan yang besar, Yosafat ketakutan. Dan dia berdoa, dia berpuasa, memuliakan nama Tuhan, dan minta kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya, dalam kepemimpinannya. Dan Tuhan berkata, tenang saja, aku yang akan bergerak. Tenang saja, aku akan serahkan ini. Engkau akan melihat saja. Hanya melihat dengan matamu. Betapa pekerjaan Allah dahsyat dan luar biasa. Engkau akan lihat dan engkau akan terima. Dalam setiap kehidupan orang percaya, Tuhan memilih kita. Tuhan memberikan kuasa. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan mau supaya kita hanya mengetahui firman Allah. Dan pada waktu itu kita akan terima banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Biarlah kita pada saat ini terus belajar firman Allah. Karena kita tahu Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15. Dengan tinggal diam terletak kekuatanmu. Kita akan melihat di dalam Mazmur 91 ayat 2, ayat 1 dan 2. Mazmur 91 sebagai tema tahunan kita. Tapi saya akan soroti di Mazmur 91 ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, kalau kita melihat ayat kedua sampai ayat yang terakhir, itu hasil dari orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi.
Di sana berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku, percaya sungguh dialah seperti ini. Semua itu karena terjadi, karena apa? Karena orang itu duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk, ngapain saudara? Tidak ngapa-ngapain. Tapi di sana duduk bersama dengan Tuhan. Duduk diam di tengahmu, di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria menjadi yang... Saudara yang terkasih, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bahkan di situ dikatakan, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang itu duduk, orang itu hanya bermalam. Orang bermalam ya istirahat saudara ya. Istirahat, cari tempat yang nyaman di situ. Saudara, tetapi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ayat yang kedua akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercaya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Kenapa dengan kepaknya ia akan menudungi engkau? Karena orang itu ada bermalam. Bermalam, istirahat di bawah kepak Tuhan yang hebat. Kita bersyukur sebagai orang percaya. Kita dikasihi Tuhan begitu besar dan luar biasa. Jika pada saat ini kita menikmati Tuhan, maka Tuhan akan menikmati kita. Kita akan menikmati karya-karyanya yang besar karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebagai penolong yang hebat, sebagai Allah yang perkasa, Dia tempat perlindungan kita. Allah kita yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Pada waktu kita apa? Kita duduk dalam lindungan yang tinggi. Kita bermalam di sana. Saudara yang terkasih, nikmati. Kalau pada saat ini kita bersama atau mengikuti Tuhan, ikut Tuhan sebagai orang percaya, nikmati dalam pengiringanmu di dalam Tuhan. Jangan berkata, Allah, khotbah angger dino, tapi urip yo kaya ngene. Saudara yang terkasih, nikmati. Nikmati apa dan apa yang engkau sudah lakukan dalam Tuhan. Nikmati saja. Kalau pada saat ini Pak Sakius bersama dengan kita, nikmati Pak. Luar biasa, nikmati saja. Karena kenikmatan yang ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan karya-karya yang luar biasa atas kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, harus bertindak dengan iman. Mendengar firman Tuhan tapi tidak bertindak, itu berarti bahwa iman tanpa perbuatan akan mati. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus bertindak. Di dalam Yosua ayat yang ketiga, Yosua 6 ayat yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Pada hari pertama sampai hari yang ke-6. Setelah hari yang ke-7, dia harus mengedari sampai 7 kali. Setelah selesai, bersoraklah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bertindak dengan iman, apa yang kita dapatkan sebagai rema. Pada waktu kita membaca firman, merenungkan firman Tuhan, itulah kekuatan kita, itulah yang akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Apa yang dapat sebagai rema,
Dan waktu diam di kaki Tuhan, pada waktu kita diam di kaki Tuhan, kerjakan semuanya dengan iman. Jika pada saat ini apa yang kita rancangkan, jika pada saat ini sedang kita geluti, belum ada harapan apa-apa, belum ada gambaran apa-apa, jika itu kuat di dalam hidup kita, kerjakan dengan setia. Kerjakan dengan tekun, apapun pekerjaannya, ngurut, enggak masalah. Tapi jika urutannya di dalam Tuhan, maka semua bukan hanya kakinya yang bisa, tubuhnya yang lepas lelahnya. Bisa saja semua yang ada di dalamnya, semua keluar karena diurut, saudara ya. Berkatnya juga keluar. Amin. Amin, saudara. Memohon, amin, saudara. Itu memohon. Saudara ya. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakin, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja dan seterusnya. Tapi abad yang ke-6, saudara yang terkasih, di sini dikatakan, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepadanya, angkatlah tabut perjanjian. Kemudian Yosua bin Nun memanggil. Itu membuktikan bahwa iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan tidak akan pernah tercapai. Sekalipun Tuhan sudah bergerak maju, tapi Yeriko yang sudah tertutup, engkau diamkan. Ben lah, wes ora sadya apa-apa no. Ngomongin wis sedih kabeh kok. Ora sedih apa. Saudara yang terkasih, selama Tuhan bergerak maju dalam kehidupan kita, kerjakan itu. Karena Tuhan akan memperlihatkan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Saudara yang terkasih, Yosua menghadapi bangsa yang besar. Saudara, sekalipun ditinggalkan Musa, tapi Yosua kuat. Yosua tahu Musa tugasnya menuntun bangsa Israel. Yosua tugasnya berperang merebut kota. Saudara yang terkasih, pada waktu dalam setiap kehidupan kita ada tugas kita masing-masing dalam mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seorang pemimpin harus selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh hebat. Ini Musa yang luar biasa. Modal bimbingan Musa, Yosua melangkah dengan iman. Apa yang dapat Musa dari Tuhan disampaikan kepada Yosua. Saudara yang terkasih, hamba Tuhan di sini hanya menyampaikan. Yang bergerak maju adalah umat Tuhan. Amin. Sampaikan firman Allah, tetapi majulah. Musa menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Dan Yosua yang bergerak maju. Dan semuanya akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Jemaat akan diberkati oleh Allah. Dipakai Tuhan secara utuh dan sempurna. Karena ada firman yang sudah didengar, direnungkan, dan ditangkap. Saudara yang terkasih, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita akan memperoleh suatu karya Tuhan yang besar, yaitu mengkhususkan hak Tuhan. Coba kita lihat, ini agak susah saudara ya, agak susah mengeksposisi, juga menyampaikan, juga melakukan. Haleluya. Saudara yang terkasih, ayat yang ke-18. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sing berperang tadi siapa saudara?
Tuhan pemimpinnya, panglima bala tentara, dan tentara Allah dari surga yang berperang untuk Yeriko. Orang Israel ngapain? Hanya putar-putar. Putar ke sana, putar ke kiri, saudara ya, hanya putar-putar. Tetapi Tuhan, engkau melihat kita berputar-putar nyanyi di sini. Keren Mas Sena, jaketan, luar biasa. Pokoknya wes gitu, mantap deh ya, saudara. Keren sekali hari ini. Wah luar biasa. Lagunya anyar, aku gak iso. Tapi luar biasa. Saudara yang terkasih, hanya berputar dan bersorak dengan iman. Kuasa bekerja secara luar biasa. Jangan takut apa yang pada saat ini sedang terjadi. Bersoraklah buat Tuhan. Berputar-putarlah dalam Tuhan. Duduk diam dan bermalamlah di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, banyak orang pada malam hari menangis, menikmati betapa Tuhan itu luar biasa. Membaringkan diri, saya suka membaringkan diri dan terocah dewe saudara ya. Kenapa? Tuhan begitu baik. Ukuran saya tidak mungkin seperti ini, tapi Tuhan memberkati kita. Semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Jika engkau menikmati Tuhan pada waktu-waktu tertentu, engkau akan menikmati berkat-Nya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan. Nikmati Tuhan, maka semua yang dimiliki Tuhan akan kau nikmati. Saudara yang terkasih, di sini dikatakan, khususkanlah hak Tuhan. Saudara ya, Tuhan punya hak, karena Tuhan sudah berperang. Tuhan sudah melakukan semua pekerjaan kita. Jika pada saat ini kita punya perusahaan yang bertumbuh, berkembang, semua itu karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak melakukannya, mana mungkin bisa terjadi seperti ini. Jika pada saat ini kita mengerjakan apapun, kita diberkati Tuhan, semua itu Tuhan yang sudah membuka jalan dan berikan hak Tuhan sebagaimana kita melihat pada saat ini. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu. Di sini dikatakan ayat yang ke-19, segala emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi itu adalah kudus bagi Tuhan. Semua itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Saudara yang terkasih, jika pada saat ini Tuhan memberkati kita, jangan lupakan Tuhan. Banyak sekali orang-orang Kristen setelah diberkati bingung. Ya. Bingungnya gara-gara, wah, awakmu nang gereja sing esok ya, kenapa? Sing jaga toko sapa? Awakmu engko aku sing awan, kowe sing esok. Saudara ya, seringkali bingung. Mbak Saryani pada waktu punya ayam, saudara ya, ayam 250 ekor. Bingung saudara, sampai nang gereja Kudus. Nang gereja Kudus itu orang-orangnya setengah dino, setugel dino. Saudara ya, engkau piye carane? Engkau nek ana garangan lu. Ternyata saudara ya, pada waktu itu memang terjadi. Angger dihitung bar kok gereja, harusnya kan berkembang saudara ya. Tapi tidak, hilang loro, hilang telu. Tahu-tahu ada sarang penyamun di belakang rumah saudara ya. Ada anak-anak muda dibakar-bakar. Wah Mbak Saryani nok gereja, santai saja. Kita berpesta di sini. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tidak masalah orang-orang begitu itu. Karena ternyata orang yang melakukannya akhirnya menjadi keluarga yang sangat dekat. Begitu luar biasa. Saudara yang terkasih, khususkanlah hak Tuhan. Jangan pelit ya. Jangan pelit ya. Saudara ya, jangan pelit sama pekerjaan Tuhan. Tuhan ameh teko iki. Aja pelit-pelit karena kita tahu kita harus bergerak. Karena kita akan merebut perkara yang lebih besar dari saat ini. Percayalah,
Kalau engkau berani memberi, Tuhan akan memberkati besar dalam setiap kehidupan kita. Jangan pelit. Orang pelit ora disayang Gusti, tidak disayang Tuhan. Saudara ya, apa meneh sampean sumelang, ojo sumelang. Kita percaya pada saat ini kalau kita mengususkan buat Tuhan, saudara ya, kita akan diberkati Tuhan. Sebelum pada saat ini kita diberkati, ini orang Israel ini dikasih tahu sebelum engkau bergerak, saudara ya, engkau bergerak, ingatlah, khususkan emas perak, ada barang-barang yang harus dimusnahkan semuanya untuk Tuhan. Baru bergeraklah kau. Sehingga apa yang engkau kerjakan di sana, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Yeriko, tempat Kanaan itu, susu, madu, banyak kebun anggur yang luar biasa. Tanahnya begitu subur, melimpah-limpah. Jika kita tidak mengingat pekerjaan Tuhan, lupa diri, kita akan dihabiskan kembali. Firman Tuhan berkata bahwa jika kita tidak melakukannya, semua, maka kalau tidak setia, maka Tuhan akan marah. Pada waktu itu Yosua menghadap panglima bala tentara, menghunus pedang di tangannya dan berkata, Yosua, kawan lawan, tanggalkan kasutmu, tempat ini kudus. Itu membuktikan bahwa Yosua menghadap Tuhan, menundukkan diri dan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika perjalanan kami selama ini dalam setiap rumah tangga kami, perjalanan kami begitu rumit, begitu aut-autan. Wah, nah, saudara, banyak orang Kristen senggol kanan, senggol kiri, saudara ya. Bagaimana, tetapi kita tahu, jika kita percaya. Saudara, saya ingin kesaksian. Bukarci itu Pak Harto, saudara nanti datang. Bukarci, Pak Harto itu punya anak namanya Siswanto. Wah, bedik rajata. Setiap aku melihat ngelus dodo, ya, nyilah sepeda motor gereja, disilah, saudara ya, batinku, ya, wah, digono pati, mabuk tabrakan. Untung nyawanya masih tertolong. Nyawa sepeda motor masih tertolong. Ya, saya terkasih dalam nama Yesus. Wah, semua bagi orang masyarakat situ itu sudah beban bagi masyarakat. Minumnya begitu luar biasa. Doa. Pada waktu itu Bu Lukas mendoakan. Pada waktu itu banyak yang mendoakan, mendukung dalam doa. Saudara yang terkasih, menurut ukuran manusia, dia akan hilang di telan bumi. Saya berpikir, saudara ya, wah, gembala itu ya orang untuk ngamuk ya, wah delok, aduh, saya hanya menangis di hadapan Tuhan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Perjalanan hidupnya, pada akhirnya saat ini Siswanto ada di Kalimantan, bekerja di pertambangan sebagai tim medis. Dan dia baik, sekarang semua diperbaiki dan bisa melakukan perbaikan di keluarganya, bahkan lingkungannya sekarang berkata, hebat sekarang Siswanto. Saudara yang terkasih, ada doa di sana. Ada kuasa doa yang senantiasa mengcover. Sekalipun Siswanto seperti itu, tetapi kekuatan doanya orang tua dan hamba-hamba Tuhan di sini, sehingga Siswanto saat ini
bisa menjadi orang yang baik, diberkati Tuhan. Saudara jangan takut. Apapun yang pada saat ini sedang kita hadapi, jangan takut. Karena ada Tuhan yang akan menolong kita, mengcover kita. Kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita tidak memiliki apa-apa. Tapi ada Tuhan yang bergerak dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Kita akan bangkit berdiri. Rahasia memperoleh berkat Tuhan yang besar. Yang pertama kita harus memahami, mengetahui firman Tuhan dengan benar, dengan tepat. Yang kedua, kita harus bertindak dengan iman. Bagaimana caranya kita bertindak dengan iman? Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita berani memberikan apa yang menjadi hak Tuhan dalam hidup kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, mari katakan sama-sama. Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita percaya Allah menyertai kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, Jika pada saat ini kita sedang menghadapi langit yang suram, awan yang gelap yang menghadangi kita, percayalah ada Tuhan Allah yang mengasihi, lewati menolong kita dalam segala tak sesuatu. pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau
Tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami tahu Allah yang bekerja atas kehidupan kami. Penolongku. Walau 10.000 Saya persilahkan hambanya. kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Beri kemuliaan yang terbaik, haleluya. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Terus berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Ketika kita memiliki atau mempunyai impian, ketika itu Tuhan memberikan kepada setiap kita harapan, diberinya kekuatan, disertai kemampuan sehingga kita dapat mewujudkan. Kita perlu bergerak melakukan sebagaimana apa yang kita percayai, sebagaimana apa yang kita imani. Lewat apa yang kita kerjakan, disitulah Tuhan berkarya memberkati. Jangan pernah takut dengan kehidupan yang kita harus tempuh. Ini Januari, kita sebentar lagi lewati, masuk ke Februari dan seterusnya. Tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Dia sungguh tidak pernah mengecewakan. Amin. Dia memampukan kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kekurangan kita. Saat kita datang, kita bawa setiap kelemahan, setiap kekurangan. Oleh karena kuasa kasih-Nya, Dia menghapuskan semua itu, Dia menggantikan dengan kesanggupan dan membawa kita di dalam kemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Pak Prianto yang telah memberkati kita dengan firman pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, izinkan Dia membaharui setiap hati kita dengan anugerah yang ada di dalam Dia. Setiap kelemahan akan dihapuskan, digantikan dengan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan-Nya. Dia memberkati kita semua. Tuhan, Baharui hatiku dengan anugerah,
di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi, Dia cover setiap kita, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu memenangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bersandar, bergantung harap, percaya di dalam iman, dekat padamu. Terbang mengatasi setiap masalahmu. Dia bawa kita terbang mengatasi setiap persoalan, tantangan kehidupan. Terbang lebih tinggi. Ketika badai itu datang, Raja Wali tidak pernah menghindar, tapi dia mempergunakan badai itu untuk menjadi kekuatan, menjadi terbang lebih tinggi, mengatasi langit, mengatasi setiap kesulitan. Bawaku dekat padamu, Lord. Terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Saya ajak Anda berimajinasi ketika terbang tinggi bagai Raja Wali. Imajinasikan Anda sebagai Raja Wali sedang terbang tinggi, sementara di bawah, di lembah-lembah, di tempat-tempat yang jauh,
Entah itu persoalan, masalah, kesulitan, tantangan kehidupan. Engkau di atasnya mengatasi semua itu. Dia yang memberikan kekuatan. Pak Didit, itu rohnya bukan mengangkatku, tapi rohmu menangkanku. Oleh karena Roh Kudus, kita dibawa terbang tinggi. Kita diberi kekuatan, kemampuan, dan Dia yang memberi kemenangan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bukan masalahmu di bawah, persoalan tantanganmu di bawah. Dia tidak berkuasa atas hidup kita, kata kita miliknya. Terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu menangkanku. Terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih. Roh-Mu menangkanku. Roh-Mu menangkanku. Terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu menangkanku. Roh-Mu menangkanku. Terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Aku melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas. Dengan sukacita dan percaya akan anugerah yang baru di setiap hari yang baru. Ada anugerah yang baru di setiap bulan yang baru. Ada anugerah yang baru di setiap tahun yang baru. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata. Kami beriman untuk itu kami berdoa. Sekaligus kami melangkah menjadikan kenyataan di dalam setiap kehidupan kami. Rancangan-Mu yang luar biasa atas setiap hidup anak-anak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan biarlah setiap kami boleh bersukacita, berpesta menikmati anggur yang terbaik yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Diberkati untuk menjadi berkat. Engkau menyembuhkan roh kami. Lebih lagi dalam iman. Engkau menyembuhkan jiwa kami, tubuh kami, dan segala yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Oleh karena bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Disembuhkan dari seluruh area dan aspek kehidupan yang sakit. Sandang pangan papan pekerjaan semua Tuhan. Lewat karya ilahi Engkau telah menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapan yang baru, roh yang dari surga melawat setiap kami, menyapa setiap umat-Mu pagi hari ini.
diperbaharui, semakin diperbaharui, diperlengkapi, semakin diperlengkapi, semua bagi kemuliaan-Mu. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran di bulan Januari. Di dalam segala berkat ilahi yang menyelamatkan, Engkau kenyangkan mereka Tuhan dengan panjang umur. Engkau tambahkan hikmat dan pengertian. Mereka cakap mengatasi setiap kehidupan. Kami percaya. Segala kepujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Semua kami kembalikan kepadamu. Saat mata kami melayangkan pandang ke gunung-gunung, saat kami menghadapi segala situasi yang sulit, kami bertanya, dari manakah datangnya pertolongan? Bukan dari tempat gunung yang tinggi, bukan dari lautan yang dalam, tetapi pertolongan itu datangnya hanya daripada Tuhan. Peninggian itu hanya datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari yang Kau berkati. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu, kami pulang di dalam sukacita-Mu. Dan setiap apa yang kami kerjakan Kau berkati dan Engkau buat berhasil. Dengan sukacita di dalam damai sejahtera yang Kau tinggalkan, kami boleh melewati semua ini. Malaikat Tuhan menatang, menyertai perjalanan setiap kita kembali ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat. Kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Silakan.